Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasih nama Bapak Yesua Amasya Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini, hingga detik ini. Oleh karena itu, kita mengucap syukur kepada Bapa Yesua Amasya Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih setianya yang masih memelihara kita hingga saat ini. Amin. Mikael menyapa Shalom Elohim, angkatan 77, mempelai Bapak Yahweh, Nabi Enoch, Nabi Elia, Nabi Nuh, dan semua Nabi Tuhan, dan saksi Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan, di mana saja pun berada. Mikael menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, teman-teman yang semua yang mengikuti video Mikael pada saat ini, firman kebenaran pada saat ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru yaitu Lukas 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Firman kebenaran pada saat ini terdapat di dalam Lukas 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Dengan perikop kebenaran firman, perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 4, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ayat 5, adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menyempitnya sampai mati. Ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 9, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mendengar
Maksudnya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Rema pada saat ini diangkat atau diambil dari ayat yang ke-10, yaitu lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Amin. Artinya, kebenaran firman yang Tuhan Yesus bagikan kepada setiap orang kebanyakan berupa perumpamaan. Perumpamaan ini sebagian besar orang tidak dapat memahami dan memahami atau mengerti, karena di dalam diri mereka masih banyak sifat-sifat kehangkuan hidup mereka yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh secara pribadi." Artinya, jikalau engkau percaya dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus, engkau jangan cuma mendengar, tetapi yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau harus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupanmu setiap hari. Jangan engkau cuma menjadi pendengar yang setia di dalam tempat engkau beribadah. Setelah pulang dari tempat beribadah, firman kebenaran yang engkau dengar tadi dicuri atau dirampas oleh Lucifer atau setan atau Dajjal, karena di dalam dirimu masih tersimpan kesombongan hidup, yaitu kehangkuan hidup. Contohnya, angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main, tidak menjaga lisan, tulisan, perkataan, perbuatan, hati seluruhnya, sehingga masih ada kesempatan itu lubang, sehingga firman yang engkau terima dicuri, diambil oleh Lucifer, karena engkau tidak mau bertobat secara sungguh-sungguh dan berbalik kepada jalan Tuhan. Jikalau engkau bertobat sungguh-sungguh dan berbalik kepada jalan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan hidupmu. Contohnya, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan disucikan seperti bulu domba, asalkan engkau mau bertobat secara sungguh-sungguh. Jangan engkau ragu di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus secara sungguh-sungguh. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, di saat detik-detik terakhir, yaitu pada zaman-zaman akhir ini, sadar maupun tidak sadar, waktu-waktu sekarang berputar sangatlah cepat. Sadar maupun tidak sadar, itu menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan segera tiba.
Tuhan Yesus Kristus meminta kepada setiap orang harus berjaga-jaga di dalam segala keadaan. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga di dalam segala keadaan, engkau dan para malaikat-malaikat Tuhan Yesus Kristus pun tidak tahu kapan dia datang ke dalam dunia. Yang tahu adalah Bapa Yahweh atau Allah Bapa yang mengetahuinya. Tuhan Yesus Kristus cuma mengikuti perintah dari Bapanya. Karena itu, sisa waktu saat ini, janganlah engkau pergunakan untuk hawa nafsumu di dalam kehidupanmu. Janganlah mengejar harta dunia. Harta dunia bersifat sementara. Dunia ini adalah dunia tipu-tipu. Kenapa dibilang dunia tipu-tipu? Kalau engkau mengejar pengetahuan dunia dan engkau tidak mengejar pengetahuan surgawi, maka hidupmu akan hampa, yaitu akan binasa di dalam api neraka. Jikalau engkau tidak mengejar pengetahuan surgawi. Pengetahuan surgawi itulah pengetahuan atau firman kebenaran yang hidup dan kekalan abadi yang paling tinggi, di level paling tertinggi di dalam kerajaan surga. Seisi surga, bumi, neraka, semuanya diciptakan oleh kebenaran firman. Janganlah hidupmu engkau pergunakan dengan salah, tetapi pergunakan waktumu. Selagi masih ada kesempatan, engkau yang masih hidup dalam dosa, engkau suka jual diri dan sebagainya, bertobatlah dan berbaliklah kepada jalan Tuhan. Jangan engkau terlambat. Jikalau engkau terlambat, maka hidupmu akan binasa di dalam api neraka. Sadar maupun tidak sadar saat ini, firman kebenaran saat ini ditambah berkali-kali lipat, yaitu 40 kali lipat lebih kencang kuasa kebenaran firman saat ini. Sadar maupun tidak sadar, kalau engkau mempunyai mata rohani, yaitu mata surgawi, setiap orang yang menjadi pelaku-pelaku firman di dalam tubuh dunia mereka, sadar maupun tidak sadar, di dalam tubuh dunia mereka ada tubuh surgawi, yaitu tubuh kemuliaan. Kalau engkau mempunyai mata rohani atau mata surgawi, yaitu terutama selubung, yaitu dosa yang ada di matamu, jikalau engkau bertobat dan selubung itu dilepaskan oleh Tuhan, maka engkau dapat melihat dan dapat memahami tentang pekerjaan-pekerjaan surgawi yang begitu dahsyat dan luar biasa. Amin. Sadar maupun tidak sadar, waktu-waktu saat inilah berputar sangat-sangatlah cepat. Artinya kedatangan Sang Juru Selamat tidak akan lama lagi. Pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau mengikuti kehendak dunia, karena dunia ini adalah dunia Lucifer. Dunia yang banyak anggur hawa nafsu yang dicurahkan oleh Lucifer, sehingga banyak orang mengikuti jalan Lucifer. Mereka tidak mau memikul kuk, yaitu salib, beban salib yang ada di pundak mereka. Mereka tidak mau memikul, mereka membuang dan mengikuti jalan Lucifer, yaitu hidup di dalam berbagai hawa nafsu di dalam hidup mereka. Sadar maupun tidak sadar, inilah kenyataan. Sisa waktu saat ini engkau berjaga-jaga di dalam segala keadaanmu.
bangunlah mesbah-mesbah doa atau doa-doa berantai di dalam keluargamu maupun dimanapun engkau berada. Bukan manusia yang berbuat dosa, tetapi saksi-saksi surga juga berbuat dosa. Oleh karena itu, permintaan dari surga, setiap orang ataupun saksi-saksi surga harus selalu melepas segala pengampunan di dalam pribadi-pribadi masing-masing orang. Sehingga kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa untuk menembus lubang yang ada di dalam dirimu karena engkau sudah mengambil tindakan pertobatan. Ingat, di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Artinya, satu hari engkau buat kejahatan, engkau buat dosa selama 1000 tahun. 1000 tahun engkau buat dosa selama satu hari. Satu hari engkau buat kebaikan selama 1000 tahun. Dan 1000 tahun engkau buat kebaikan selama satu hari. Ingat, semuanya itu diperhitungkan. Jangan sisa waktu saat ini engkau pergunakan untuk iblis, tetapi gunakan waktu ini untuk Tuhan. Carilah pekerjaan surgawi, karena pada saat akhir zaman ini Tuhan Yesus Kristus mencurahkan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, kepada setiap orang, dan engkau dapat memahami pekerjaan surgawi lewat mimpi dan penglihatan. Lewat mimpi dan penglihatan engkau dapat mengetahui pekerjaan surgawi yang tidak dapat dipahami atau dimengerti dengan memakai logika, tetapi harus memakai iman. Karena saat ini di alam roh, malaikat-malaikat Tuhan masih berperang dengan Lucifer atau setan demi merebut kembali jiwa-jiwa manusia, yaitu roh-roh manusia yang sudah ditawan oleh Lucifer. Kenapa Tuhan memerintah malaikatnya bekerja keras guna untuk menyelamatkan manusia-manusia yang sadar maupun tidak sadar secara dunia nyata, tubuh-tubuh mereka dikuasai oleh Lucifer atau setan atau Dajjal. Sehingga Tuhan memerintah malaikat-malaikatnya bekerja keras sehingga manusia dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, engkau semua harus mengambil tindakan pertobatan dan mengikutilah jalan-jalan Tuhan di waktu-waktu detik-detik saat ini, karena manusia, malaikat, Tuhan, cuma Bapa Yahweh atau Allah Bapa yang mengetahui kapan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus. Entah itu Tuhan Yesus Kristus datang siang atau pagi, sore atau malam atau subuh, semua pun tidak tahu, cuma Bapa yang mengetahui. Karena itu umat manusia harus berjaga-jaga di dalam segala keadaan. Amin. Bacalah kebenaran firman, karena firman kebenaran yang dapat menyelamatkanmu, dapat mengantarmu untuk memperoleh hidup yang kekal. Pergunakanlah sisa waktumu saat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan gunakan waktumu yang salah. Jikalau engkau masih menggunakan waktumu yang salah, bertobatlah segera. Karena di meja pengadilan firman, di mana manusia-manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka, yaitu hatimu akan ditaruh di baki pengadilan. Ditaruh di baki pengadilan, hatimu akan berbicara, yaitu selama engkau masih hidup dalam dunia ini, bakimu atau hatimu di dalam baki akan berbicara. Engkau buat dosa lewat mata, pikiran, perbuatan,
seluruh organ tubuhmu akan berbicara, karena logika tidak akan bekerja. Karena yang bekerja di meja penggilan firman adalah kuasa Tuhan yang kekal dan abadi. Kalau namamu sudah tulis kehidupan, berbahagialah engkau semua, karena engkau akan diselamatkan menggunakan tubuh surgawi. Karena di meja pengendalian firman, orang yang hidup dan orang mati akan dibangkitkan, akan dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka selama masih ada di dalam dunia ini. Janganlah kita mengikuti dunia tipu-tipu, dunia Lucifer. Mengikutilah jalan Tuhan. Kejarlah pekerjaan-pekerjaan surgawi. Sebagaimana firman Tuhan yang terus dalam kebenaran firman, Injil Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah rahasia surga, karena rahasia surga yang dapat untuk menyelamatkan dirimu. Amin. Ingat, kebenaran firman yang ditulis di dalam kitab-kitab semua itu berasal dari alam roh. Dari alam roh, mereka tulis secara dunia nyata sehingga engkau dapat memahami. Contoh-contohnya Nabi Daniel dan Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan surgawi di kitab Wahyu. Itu belum semua rahasia-rahasia surga dibukakan satu demi satu. Masih dimeteraikan, artinya masih dirahasiakan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mencurahkan rohnya kepada setiap orang, sehingga roh kebenaran itu yang akan memakaimu, sehingga engkau akan membuka kitab-kitab yang belum dibukakan secara seluruhnya. Amin. Karena itu, pergunakanlah waktumu sewaktu saat ini. Terlambat, jika engkau terlambat, penyesalanmu pada akhirnya yaitu di meja pengenalan firman, engkau akan dapat bagianmu dalam api neraka. Pergunakanlah waktumu saat ini, berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai bagi kita semua. Amin. Kiranya kebenaran firman ini pada saat ini menguatkan kita. Marilah kita berjaga-jagalah melepas segala pengampunan secara pribadi. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin. Dadah. Diberkatilah kita semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.